panjang umur, kemudahan seperti ini berjalan terus menerus. Sama di Ansel itu setiap malam Jumat ada barisan dan berkasi. Kalau bisa di sini juga saya jalan di rumah kamu baca barisan di sini dan baca Yasin. Kalau kita lihat dari bapak tadi iya anak perempuan, udah kita tahu kalian lain tak? Ya makanya kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjikum min adzabin alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa azimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru saya, guru kita semua, pimpinan NU yang sama kita hormati, Ketua LDNU yang sempat hadir, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Tentu saya sangat senang dan merasa terhormat atas undangan dari LDNU, sahabat dari LDNU, untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengingat kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, dalam rangka eksistensi kita sebagai dai, sebagai muballigh, sebagai penceramah. Sahabat-sahabat sekalian, cobaan kita pikirkan bersama, apa itu muballigh, apa itu muballigh, dan bagaimana tugas kita sebenarnya. Menurut saya, dan saya yakin kita semua tahu, muballigh itu adalah kita menjalankan salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sifat tabligh, menyampaikan. Jadi karena kita ini penyampai, maka kita disebut muballigh. Jadi kata ballagha yuballighu tablighan, isim failnya muballigh. Jadi orang yang menyampaikan. Karena ini merujuk kepada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu yang kita akan sampaikan itu adalah Islam itu sendiri. Jadi ilmu-ilmu Islam yang kita sampaikan. Yang kedua, dan ini yang dipilih oleh organisasi kita, kita ini da'i. Dari kata da'a ya da'u da'watan, orangnya disebut ad-da'i atau da'i. Nah, filosofi da'i itu dari kata, arti katanya adalah mengajak. Jadi kata da'i itu artinya orang yang mengajak. Ya, saya ulangi, orang yang mengajak. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengancam, karena ada juga pendakwah itu mengancam, bukan mengajak. Jadi kita kembali kepada filosofinya, da'a, mengajak atau memohon. Coba bapak rekan-rekan sekalian, dari kata da'a yad'u itu ada kata doa, berdoa kepada Allah. Dari kata da'i, apa artinya berdoa? Memohon. Tentu kalau kita memohon, tentu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata penuh hikmah. Masa kita berdoa kepada Allah mengancam? Tidak mungkin.
Ya Allah kalau, nah, tidak mungkin begitu. Jadi kan dari kata da'a yad'u da'watan kemudian menjadi dai, orang yang menyampaikan, memohon, dan doa itu seakar semua. Jadi ini yang saya kira perlu kita perhatikan, bahwa kita ini dai, artinya orang yang mengajak, ya, orang yang mengajak. Setimbang tadi dengan mubalik, orang yang menyampaikan. Jadi kita hanya menyampaikan tok, titik. Tidak ada hak kita untuk memaksa orang, apalagi apa? Karena kita menyampaikan. Kita wajib menyampaikan. Apakah yang kita sampaikan itu diikuti atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengajak. Kita wajib mengajak. Persoalan orang yang kita ajak itu mau atau tidak, itu bukan urusan kita, Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa kita ini adalah dai yang menyampaikan. Kita ini mubalik yang menyampaikan, dai yang mengajak. Jadi di situ ada garis demarkasi antara kita sebagai orang yang mengajak dan yang diajak, kita sebagai orang yang menyampaikan dan orang yang disampaikan, audiens kita. Ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kemudian ada nada terkesan memaksa, terkesan menyepelekan, terkesan menggurui, terkesan apa? Karena kita hanya mengajak, karena kita hanya menyampaikan, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita pahami, ya, penting untuk kita pahami, rekan-rekan yang tergabung di dalam lembaga dakwah ini, bahwa kita harus selalu kembali kepada filosofi dakwah ini. Kita nama yang kita sandang ini adalah dai, ya, dai, mengajak, ya, mengajak. Apalagi saya tidak bisa mengerti kalau ada orang yang katanya berdakwah itu mencaci maki, menjelek-jelekkan, bersumpah-sumpah. Saya tidak bisa mengerti, kita tidak bisa mengerti, karena sama sekali bertentangan dengan filosofi dakwah itu sendiri. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan karena itu yang kedua, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus selalu membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Mau tidak mau kita harus terus menerus membaca. Mau tidak mau kita harus terus belajar. Mau tidak mau kita harus terus berdiskusi dengan kawan-kawan. Apa yang harus kita sampaikan? Karena ini yang kata pepatah, orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberikan sesuatu. Hanya orang yang punya saja yang bisa memberi. Nah, kita ini dai, kita ini mubalik, memberi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau kita sendiri tidak punya? Nah, oleh karena itu saya mengajak, termasuk diri saya sendiri, teruslah belajar, terus membekali diri, terus menambah wawasan, terus memperkaya wawasan kita, ya, tentang apa yang harus kita sampaikan. Seperti tadi, bahwa kita ini mubalik, ya, seperti kita ini mubalik. Nah, tentu kita tidak mungkin sempurna di dalam
sebagai mubalik, sebagai dai, tidak mungkin kita sempurna, ya. Dan siapapun itu tidak mungkin kita sempurna. Nah, inilah yang kedua. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menambah ilmu pengetahuan, karena itulah modal kita, ya. Modal dai itu adalah ilmu pengetahuan, modal mubaligh itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat, kepada audiens kita. Tadi sempat disinggung bahwa sebenarnya ada sekitar berapa tadi masjid? 60. Catatan yang saya baru peroleh tadi ini, ternyata masjid di Kabupaten Bone ini jumlahnya 1447. Itu masjid. Musalla itu lebih banyak lagi, 1584. Jadi 50 itu sangat kecil. Sangat kecil. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Ketua ini adalah yang ada di kota Otapone. Belum yang keluar. Kita tidak punya data berapa masjid yang ada di kota Watampone ini, dan berapa persen yang bisa kita masuki. Ya, itu yang mungkin perlu Pak Ketua data itu sebagai bagian dari pekerjaan kita sebagai dai, sebagai mubaligh. Rekan-rekan sekalian, nah kita kembali. Jadi apa yang kita akan sampaikan itu benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa ketika kita berceramah atau berkhutbah atau sedang melaksanakan dakwah kita itu sebisa mungkin berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Tentu saja ya namanya penceramah itu ada bumbu-bumbunya, ada belo-belonya. Tentu saja itu ada. Tapi jangan sampai pendengar kita itu lebih ingat belo-belonya daripada isinya. Ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Padahal kita harus kembali bahwa kita ini menyampaikan. Apa yang kita harus sampaikan? Ya ilmu. Dan itu tidak main-main. Ilmunya siapa? Ilmu dari Rasulullah SAW. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ilmu yang ada di dalam hadis, itu yang kita sampaikan. Karena kita sedang mengajak orang. Ad-da'i ila aina ad-da'i? Ila Allah tentu saja. Jadi kita ini orang yang mengajak. Mengajak kemana? Ila sabilil haq, ila dinil Islam, wa ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila Allah. Itu yang kita harus pahami betul. Ya. Pak Ketua ini ada channelnya dan saya sudah mensubscribe. Jadi setiap ada video barunya mesti masuk di HP saya. Jadi saya perhatikan, waduh, ini menarik. Tapi saya hanya berpesan, jangan sampai lucunya yang diingat orang, tidak diingat isinya. Nah ini nih yang. Padahal apa yang kita ini mengajak, kita ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, menyampaikan hal yang baik. Nah, jangan sampai itu yang tidak diingat masyarakat, yang diingat itu lucunya. Wah, lucu dari Pak Ustaz Rob. Jadi lucunya yang diingat. Ini tentu bahwa lucu itu penting ya. Saya setuju sekali. Saya termasuk orang yang tidak bisa melucu. Tidak bisa melucu. Tidak. Jadi makanya saya tidak pernah lama kalau berceramah. 10 menit, paling lama 20 menit.
Kalau khutbah 15 menit. Karena tidak bisa saya apa yang saya mau sampaikan sudah selesai. Tentu itu tergantung pada personality kita, gaya kita di dalam menyampaikan, karena itu bukan patokan, ya. Tapi itu tadi bahwa kita harus selalu kembali kepada filosofi dai, filosofi muballigh, ya, filosofi muballigh. Kenapa kita penting untuk selalu membekali diri dengan ilmu pengetahuan? Dan harus yang kita sampaikan itu benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan kitab-kitab yang ada, berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Karena pendengar kita ini, kita tidak tahu siapa mereka. Boleh jadi mereka itu ada orang yang berpendidikan, ada orang yang sarjana, mungkin doktor, dan lain-lain. Dan mereka punya daya kritis yang kuat, ya. Sehingga jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang salah, ya, yang salah. Tentu tidak mungkin orang tidak pernah salah. Oke, saya setuju itu. Jadi kepala tanpa salah, ya apa boleh buat, karena itu bukan kesengajaan. Tetapi hal-hal seperti itu bisa kita hindari ketika kita memang selalu belajar berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, apalagi kita ini yang membawa nama lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Garis organisasi kita jelas, ya. Bahwa ketika kita berdakwah atas nama NU, maka yang harus kita pahami adalah khitah dari NU itu, atau prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh NU itu harus kita betul-betul paham, ya. Misalnya satu contoh, misalnya bahwa NU itu berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, yang menyebabkan orang masuk surga itu bukan amalnya, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang bisa kita yang menyebabkan seorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berapa banyak amal kita. Kalau orang mengatakan orang masuk surga karena amalnya, itu pendapat Mu'tazilah, bukan pendapat Asy'ariyah yang merupakan anutan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita keliru di situ. Kita berdakwah, kita mengatakan perbanyaklah amal, karena itu yang saudara bawa ke yang menyebabkan kita masuk. Oh, kita berarti keluar dari garis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau begitu. Nah, ini pentingnya kita selalu belajar, ya. Saya kira di NU ini sudah ada itu buku-buku, ya, buku yang memang panduannya hal-hal yang diperselisihkan selama ini dasarnya bla bla bla. Termasuk di dalamnya adalah garis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana, dasarnya apa, dan lain-lain. Itu salah satu contoh misalnya, ya, bahwa kita penting untuk belajar. Tentu kita tidak, kalau orang bisa berdebat ada dasarnya kalau orang mengatakan orang masuk surga karena amalnya, tentu itu tidak salah. Tetapi itu bukan garis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU, ya, tidak. Nah, hal-hal seperti ini artinya jangan sampai kita atas nama NU padahal kita bertolak belakang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU. Contoh lain bahwa betapa kita harus belajar, ya, betapa kita harus belajar. Misalnya begini, kalau saya tanya kepada sahabat-sahabat, apa yang kita baca setelah selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ucapan kita itu apa? Spontanitasnya. Tentu kita akan mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Oke, tentu itu tidak salah. Tapi jika ada orang mengatakan kalau saya bukan,
Yang saya ucapkan itu alhamdulillah, 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 baru astagfirullah, astagfirullah. Alasannya apa? Karena alhamdulillah itu adalah ekspresi bahwa kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita harus syukuri? Puang, terima kasih Puang, saya diberi kekuatan untuk menyembah kepada selesai salat. Astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu sahabat sekalian bisa menjawab, apa alasannya sehingga kita astagfirullah? Tentu akan kita jawab, siapa tahu tadi cara kita berdiri salah, siapa tahu baca Al-Fatihah tadi ada yang keliru, siapa tahu tahiyat kita tidak sempurna. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi ada ulama yang mengatakan, Pak dioleh alhamdulillah, karena yang menggerakkan hati kita untuk mau salat dan sujud kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang disyukuri, barulah astagfirullah, astagfirullah. Bandingkan Bapak Ibu, kalau pergi umrah, setelah kita sampai di rumah, kira-kira apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, bukan astagfirullah. Padahal sama-sama sudah melaksanakan rukun Islam. Nah, artinya apa? Bahwa wawasan kita itu harus luas. Jangan sampai kita kaget kalau ada hal-hal yang berlainan, yang kita bisa yang sebenarnya sama-sama punya dasar, kemudian kita kemudian berdebat. Jadi ada ulama yang mengatakan alhamdulillah dulu, baru astagfirullah. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah seseorang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hubungan seorang hamba dengan Allah itu ada dua. Apa? Yang pertama adalah al-khawf, hubungan khawf, takut kepada Allah. Jadi orang yang selalu khauf kepada Allah, maka dia akan selalu melihat kekurangannya, kekurangan dirinya. Ya Allah, memang sudah kak salat, tapi mungkin ada yang salah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang orang khauf. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, ini dan itu. Oke, itu tidak salah. Tetapi ada ulama yang mengatakan, di samping kita hubungan kita kepada Allah itu adalah khauf, maka harus kita utamakan adalah ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendekatannya adalah khauf, maka kita akan selalu merasa takut, kita akan selalu merasa kekurangan, kita akan selalu merasa salah. Itu al-khawf. Jadi kita posisikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang setiap saat melihat kekurangan kita. Nah, kalau ar-raja itu sebaliknya, bahwa memandang dan memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha pemaaf, sebagai Tuhan yang maha kasih sayang, sebagai Tuhan yang maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka kita akan mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah salat, ini semua atas nikmat-Mu ya Allah, ini semua atas rezekimu ya Allah, saya tidak peduli apakah salah atau tidak, yang penting saya bisa menyembah kepadamu, syukurlah saya ya Allah, alhamdulillah. Nah, ada pendekatan begitu. Nah, ini pentingnya kita selalu memperdalam dan memperluas wawasan kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muballigh, sebagai seorang penceramah, ya. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang begitu kompleks, begitu beragam. Tidak semua yang kita hadapi itu orang NU. Tidak semua. Ada yang Salafi, ada yang Muhammadiyah, ada yang Jamaah Tabligh, ada yang ini. Yang boleh jadi dalam banyak hal kita berbeda. Dan kita harus siap untuk itu. Kita harus siap untuk itu. Makanya kita harus selalu
membekali diri untuk itu. Lalu pertanyaannya mungkin, Pak, ilmu apa yang kita harus pelajari? Paling tidak kita membaca-baca atau memperdalam, atau mungkin kita belajar usul fikih, yaitu pertama usul fikih. Karena usul fikih itu mengajarkan kepada kita bagaimana hukum-hukum itu diproduksi oleh para ulama. Kemudian ada fatwa, ada ijma di dalam itu posisinya. Contoh hal misalnya begini sekarang, karena kita menghadapi tahun baru, selalu orang bertanya, Pak, apa hukumnya orang mengucapkan selamat Natal, ya kan? Nah, orang-orang yang tahu usul fikih, ya, akan mudah sekali menjawabnya. Akan mudah sekali. Orang-orang yang punya wawasan, dia hanya akan bilang, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Maka sebutlah orang-orang yang membolehkan. Ada Yusuf Qaradawi, ada Syekh Al-Azhar, dan lain-lain. Kalau di Indonesia ada NU, ada Profesor Dr. Quraisy Shihab, bisa disebut. Yang tidak membolehkan ini. Terserah Bapak. Terserah Bapak. Kalau ditanya, oh Pak, kalau Bapak sendiri, saya memilih yang membolehkan. Nah, itu mudah sekali karena kita punya wawasan. Jangan sampai, wah, menurut saya, jangan menurut saya, karena ini sudah banyak pendapatnya apa. Nah, ini juga yang saya selalu pesankan. Kita ini kan dai. Nah, di dalam usul fikih itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan ajaran Islam atau pendapat, kan ada yang disebut dengan taklid, orang yang mengikuti. Nah, jadi yang paling tinggi itu adalah mujtahid mutlak. Jadi orang yang betul-betul sudah level pemahaman keagamannya luar biasa, imam-imam mujtahid. Nah, imam-imam mujtahid ini adalah mempelajari sendiri Al-Quran, kemudian menetapkan hukumnya, mempelajari sendiri hadis, kemudian menetapkan hukumnya, mempelajari sendiri hal-hal yang lain, kemudian menetapkan hukumnya. Karena memang punya ilmu yang sudah sampai ke level itu. Nah, di bawahnya adalah ada yang namanya muttabi, pengikut. Muttabi. Nah, yang pengikut ini orang yang mengikuti pendapat para ulama. Ya, sehebat-hebatnya Imam Al-Ghazali itu adalah pengikut dari Imam Syafi'i dalam fikih. Bukan mujtahid mutlak beliau. Ya. Sehebat-hebatnya siapapun, dia akan mengatakan saya ikut kepada Asy-Syafi'i. Ya. Nah, yang di bawahnya adalah taklid. Ya, pokoknya contoh yang paling mudah kita misalnya kita orang NU ditanya, kalau subuh kunut ya Pak? Iya. Nah, ketika kita iya, tergantung kita jawabannya seorang muttabi atau jawabannya seorang taklid. Kalau kita seorang taklid, maka kita akan jawab, ya karena saya NU, saya kunut. Itu jawaban yang orang taklid saja itu. Nah, kalau dia seorang muttabi, maka dia akan mengatakan, saya kunut mengikuti pandangannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mensunnahkan kunut subuh berdasarkan hadis ini. Dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih. Maka teman-teman yang lain yang tidak, mengapa kamu tidak kunut? Kalau dia muttabi, dia akan mengatakan saya ikut pandangannya Imam Malik. Imam Malik mengatakan kunut subuh tidak sunnah berdasarkan hadis ini. Hadis menurut Imam Malik bahwa hadis tentang kunut subuh sebagaimana pendapat Imam Syafi'i itu adalah hadis dhaif yang tidak boleh diikuti atau dijadikan dasar hukum. Nah, kalau kita seorang muttabi, kita akan jawab seperti itu. Nah, seorang dai, pas menurut saya haruslah menjadi seorang muttabi.
Jangan kalau Pak Ketua dikatanya, kenapa kunut Pak Ketua? Ya karena NU Kak. Bukan. Seolah-olah NU itu kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Bukan, ini persoalan Imam Mazhab. Bukan persoalan Muhammadiyah NU. Kebetulan saja NU mengikuti pandangannya Imam Asy-Syafi'i. Muhammadiyah kebetulan mengikuti pandangannya Imam Ahmad bin Hanbal dalam persoalan kunut. Jadi bukan persoalan itu. Maka ketika kita tidak menjawab, ya harus berdasarkan dengan ilmu tadi. Harus berdasarkan. Apalagi kalau kita kenapa kau kunut? Ya karena bapakku kunut Pak. Tidak boleh. Itu qalid namanya. Ya, taklid. Ya walaupun Anda mengatakan bagaimana seorang mukallid begitu Pak? Ya daripada tidak salah lebih baik begitu. Ya, daripada tidak salah ya lewat begitu saja. Tapi kan kita ini dai, mubalik, ya harus kita gunakan. Nah terakhir, ya, jadi itu seorang dai dan seorang mubalik. Ya menurut saya ya tadi bahwa kita harus terus belajar dan terus memperdalam pengetahuan kita, menambah wawasan kita, ya, menambah wawasan kita. Yang kedua, kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini dai NU, dai NU, yang tentu saja dalam konteks paham NU dalam bidang fikih tentu Imam Mazhab, kemudian NU dalam akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi dan Imam Al-Ghazali, ya, dalam apa. Kemudian dalam tasawuf ya kita menganut Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain. Kita harus betul-betul paham itu, karena jangan sampai kita atas nama NU ini tapi pandangan-pandangan kita justru bertolak belakang dengan NU. Saya kira itu tidak benar. Makanya ya itu tadi ya. Nah, sehingga kita nanti bisa tampil sebagai khatib, sebagai penceramah, sebagai mubalik, sebagai dai adalah yang berilmu, ya, yang berilmu. Jangan sampai, ya itu tadi saya bilang bercanda dengan Pak Ketua. Ya, jangan sampai masyarakat hanya lucunya yang didengar. Nah, itu saya kira tidak benar. Ya, bahwa itu penting, ya saya setuju. Nah, terakhir tadi itu tentang orang-orang kan mengatakan apa? Misalnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Ya, kemudian di terakhir itu pakai apa itu? Zalika adhaful iman. Nah, saya ingin menjelaskan ini karena ini kadang sekali apa? Terakhir sekali. Kalau mau ditanya kalimat di belakang hadis itu zalika adhaful iman, itu menunjuk kemana? Dengan tiga tadi, biyadi, bilisani, biqalbi, itu zalika adhaful iman menunjuk kemana? Biqalbi atau, nah ini bahasa Arab ya. Astaga. Zalika itu kata tunjuk yang jauh atau yang pendek? Yang dekat. Ya, yang dekat ya. Zalika. Kalau hadza lebih dekat. Kalau zalika yang jauh kan? Kalau hadza sahibi, ini adalah sahabatku. Kalau saya bilang zalika, itu tunjuk sana. Nah, hadis ini mengatakan zalika, bukan hadza. Jadi yang ditunjuk adhaful iman itu biyadi, fabiqali atau fabilisana atau bukan? Kalau saya yang ditunjuk adalah biyadi.
itulah selemah-lemah iman. Tapi yang iman yang paling tinggi adalah fabiqalbi. Orang yang bisa merubah kejahatan dengan hatinya, itu iman yang paling tinggi. Dan orang yang bisa merubah kejahatan dengan tangannya, itu selemah-lemah iman. Contoh misalnya, kamu mau ganti anak, makan pele, baru dia berhenti. Ada orang tua, dia berdoa tengah malam, ya Allah, berilah kesadaran kepada berubah. Mana yang paling tinggi keimanan? Nah, ini satu pandangan. Saya tidak mengatakan ini yang paling benar ya. Ada pandangan seperti itu. Ya, ada pandangan seperti itu. Itu betapa banyak kita bisa perdebatan di dalam hal ini. Ya. Pemahaman yang umum kita adalah iman yang fabiqalbilah, itu yang iman yang itu dakwah yang paling lemah. Ingat enggak Bapak, sahabat yang lain, ketika Nabi berdakwah di Taif dan beliau diusir oleh penduduk Taif dan kemudian lari, berdarah bibirnya, Nabi melawan atau berdoa? Berdoa, bukan melawan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk guru kita, Prof. Ridwan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru tak tadi, beliau membuka cakrawala kita terkait dengan bagaimana khitah perjuangan kita di dalam berdakwah, para menjadi mubalik, apalagi membawa nama besar Nahdlatul Ulama. Kita harus terus belajar, menambah wawasan, memperdalam wawasan untuk menyampaikan dakwah kita, sekaligus mengajak audiens kita ke jalan yang lebih baik dan membuka cara pandang kita agar para dai LDNU memiliki kualitas yang baik, sehingga dai LDNU itu dikenal sebagai dai yang berkaliber di tengah masyarakat, dan tentu itu menjadi harapan kita semua. Tentu banyak pelajaran yang disampaikan oleh beliau dan menutupnya dengan pernyataan yang lebih menggugah selera untuk bisa dikaji bersama. Mungkin setelah ini Prof, kan ada lagi pertemuan kita antara dai LDNU, bisa jadi menjadi perdebatan yang panjang juga dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, membuka pemahaman kita, membuka cara berpikir kita, sehingga ada perspektif-perspektif baru yang kita akan berikan kepada audiens, utamanya untuk membesarkan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi Prof, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini menjadi hal yang sangat berharga di muhasabah akhir tahun untuk menjadi lagi menyongsong tahun 2025 menjadi dai yang punya kapasitas dan berkaliber di tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup kegiatan kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita harapkan ke depannya itu menjadi hal yang positif dan mendapatkan rahmat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini akan dipimpin langsung oleh Guru Dr. Andes K. Haji Amir Langko MA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فتح علينا حكمة وانصرنا من الذلك برحمتك يا رب اللهم فتح علينا مدعو العارفين وجعلنا من العلماء العاملين فتؤجل تكليف يا على قلوبنا ورمى السيرة وأشهد على كل شيء. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman qalban hasyan ilman nafi'an yaqinan shadiqan dinan qayyiman
نسألك تمام العافية نسألك العافية والخير قريبا وشر في الدنيا والآخرة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا ينقمت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin, amin, amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi yang dipimpin oleh Gruta, maka berakhir pula lah kegiatan Tudang 10 dan muhasabah akhir tahun pada malam ini. Dan marilah kita menutup acara kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya MC turut undur diri, saya Wahyu Sastra Negara. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silakan kepada Gruta Prof untuk bersantap malam, dan siapa tahu sahabat-sahabat yang lain masih ada yang mau nambah karena sudah jam sekian ya, ada lapar lagi, silahkan dipersilahkan. Iya, ada ronde kedua, silahkan. Oh ya, ya, sudah. Waktu itu tadi.